Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septia Tri Rahmania dengan NIM 19060126. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori klasik dan teori Marxis. Yang pertama yaitu teori klasik. Kebijakan pasar bebas. Ahli ekonomi klasik meyakini adanya perekonomian persaingan sempurna pasar bebas yang secara otomatis bebas dari segala campur tangan pemerintah. Yang kedua, pemupukan modal, kunci ke arah kemajuan. Semua kaum kapitalis memandang pemupukan modal sebagai kunci kemajuan. Karena itu mereka menekankan betapa pentingnya tabungan dalam jumlah yang besar. Selanjutnya, keuntungan rangsang bagi investasi. Menurut kaum klasik, keuntungan merangsang investasi semakin besar keuntungan, semakin besar pula akumulasi modal dan investasi. Lalu keuntungan cenderung menurun. Keuntungan tidak akan naik secara terus-menerus, namun cenderung menurun apabila persaingan untuk menghimpun modal antar kapitalis meningkat. Namun menurut Smith, alasannya ialah naiknya upah sebagai akibat persaingan kaum kapitalis. Sementara upah dan sewa naik karena naiknya harga. Menurut Ricardo, keuntungan akan menurun. Selanjutnya, keadaan stasioner. Semua ahli ekonomi klasik meramalkan timbulnya keadaan stasioner pada akhir periode pemupukan modal sekali, keuntungan mulai menurun. Proses ini akan berlangsung terus mencapai keuntungan menjadi nol. Pertumbuhan penduduk dan pemupukan modal akan terhenti dan tingkat upah mencapai tingkat kebutuhan hidup minimal. Selanjutnya itu penilaian terhadap teori klasik. Yang pertama, mengabaikan kelas menengah. Teori klasik mengasumsikan adanya pembagian masyarakat terbagi atas dua golongan, yaitu kaum kapitalis atau tuan tanah dan kaum buruh. Teori ini mengabaikan peranan kelas menengah yang memberikan daya dorong kepada pertumbuhan ekonomi. Yang kedua yaitu melalaikan sektor publik. Bagi kaum klasik, persaingan sempurna dan lembaga milik pribadi merupakan prasyarat utama bagi pembangunan ekonomi. Tetapi mereka gagal mengakui peranan penting yang dipegang sektor publik di dalam mempercepat akumulasi modal pada tahun-tahun terakhir ini. Yang ketiga, meremehkan teknologi. Dalam mempertimbangkan peranan yang dimainkan oleh ilmu pengetahuan teknologi dalam pembangunan perekonomian. Hukum yang tidak realistis. Pandangan pesimis para ahli ekonomi klasik seperti Ricardo dan Malthus berpendapat bahwa hasil akhir pembangunan kapitalis adalah stagnasi. Yang kelima yaitu pemikiran keliru mengenai upah dan keuntungan. Upah ternyata tidak cenderung menuju ke tingkat hidup minimal. Kenaikan upah terjadi terus-menerus tanpa dibarengi dengan kemerosotan tingkat keuntungan. Yang terakhir, proses pertumbuhan yang tidak realistis. Teori klasik mengasumsikan suatu keadaan mandek atau stasioner di mana ada perubahan tetapi di sektor titik equilibrium. Kemajuan berjalan mulus dan secara terus-menerus. Seperti terlihat sekarang, proses pertumbuhan ekonomi terbukti tidak berjalan secara mulus dan berkesinambungan, tetapi dengan melompat-lompat. Yang B yaitu teori Marxis. Yang pertama, penafsiran sejarah secara materialistis. Penafsiran secara materialistis terhadap sejarah yang mencoba untuk memperlihatkan bahwa semua peristiwa sejarah adalah hasil perjuangan ekonomi yang secara terus-menerus. Sebab utama terjadinya perjuangan adalah pertentangan antara cara produksi dengan hubungan produksi.
Yang kedua, nilai lebih. Marx menggunakan teori nilai secara basis ekonomi bagi perjuangan kelas di dalam kapitalisme, dan atas dasar teori nilai lebih inilah ia membangun suprastruktur analisis pembangunan. Selanjutnya, akumulasi modal. Menurut Marx, tenaga lebih inilah yang membawa kepada akumulasi modal. Tenaga lebih semata-mata hanya memperoleh keuntungan kapitalis. Motif utama kapitalis tersebut adalah untuk meningkatkan nilai guna dan memperbesar keuntungan. Selanjutnya, penilaian kritis terhadap teori Marx. Yang pertama, nilai lebih tidak realistis. Secara keseluruhan analisis Marx dibentuk secara berdasarkan teori nilai lebih, tetapi dalam kenyataannya tidak ada hubungannya dengan nilai, tetapi dengan harga yang berwujud dan nyata. Marx adalah nabi palsu. Marx ternyata seorang peramal palsu. Masyarakat sosialis menganggap telah lahir tetapi evolusinya tidak sesuai dengan yang digariskan Marx. Negara yang menganut pemikiran Marx anehnya merupakan negara di dalam perkembangan kapitalis yang sudah maju, tidak semakin miskin sebagaimana diramalkan Marx. Yang ketiga, kemajuan teknologi bermanfaat di dalam meningkatkan pekerjaan. Marx menerangkan bahwa dengan meningkatnya kemajuan teknologi, maka barisan tenaga cadangan industrial akan berkembang. Tetapi pandangan ini berlebihan, sebab kemajuan teknologi dalam jangka panjang yaitu menciptakan lebih banyak kesempatan kerja. Teori Marx dan negara keterbelakang. Teori Marx tidak bisa diterapkan secara langsung di negara berkembang. Marx tidak memikirkan permasalahan negara tersebut. Selama beberapa khayalan yang cukup menonjol di dalam catatannya yang berkaitan dengan meraih prospek pembangunan ekonomi di daerah seperti Asia Barat atau India. Tidak ada lagi perhatian yang diberikan secara khusus terhadap masalah atau perubahan di negara terbelakang. Marx khususnya hanya memperhatikan permasalahan yang berkaitan dengan pembangunan kapitalisme di dunia barat. Negara jajahan dianggap sebagai tingkat yang paling tinggi dalam perkembangan kapitalis.